Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Fatati Maulidia. Saya pengajar bidang studi ilmu tafsir di kelas kalian, yaitu di 12 agama. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang salah satu cabang dari pembahasan ilmu tafsir, yaitu tentang nasih dan mansukh. Silakan disimak materi berikut ini. Bagaimana yang sudah saya sajikan di PowerPoint tadi ya, yang kalian lihat dari segi definisi bahwa nasih dan mansukh ini adalah kalau secara bahasa artinya mengganti, melenyapkan, memindahkan, memalingkan. Nasih adalah yang mengganti, mansukh adalah yang diganti. Jadi dalam Al-Quran ada ayat yang diganti dan yang mengganti. Berkaitan dengan pengertian nasih, saya akan mempertegas lagi bahwa di dalam Al-Quran itu ada beberapa ayat yang berfungsi sebagai pengganti ayat-ayat yang lebih dulu turun berkaitan dengan hukum biasanya. Maka itu jika orang tidak paham, ada kalanya ayat yang diambil sebagai dalil ternyata sudah dimansukh oleh ayat lain yang mengganti ayat tersebut, sehingga hukum yang terkandung dalam ayat yang diganti sudah tidak berlaku lagi. Nah, selanjutnya menurut Profesor Dr. Quraisyihab ada 4 paling tidak ruang lingkup nasih mansukh. Yang pertama adalah pembatalan hukum terdahulu yang dibatalkan oleh hukum yang datang kemudian, oleh ayat hukum yang datang setelahnya. Ya, jadi nasih mansukh ya, ruang lingkupnya seperti itu yang pertama. Yang kedua, ruang lingkup nasih mansukh adalah pengecualian hukum yang masih bersifat umum, kemudian ada ayat yang memberikan keterangan penjelasan hukum yang khusus. Jadi yang umum itu kan mungkin belum bisa diterapkan, maka kemudian ada ayat kemudian memperinci, maka ayat yang kemudian itulah yang dijadikan rujukan. Yang ketiga, ruang lingkup nasih mansukh menurut Profesor Dr. Quraisyihab adalah penjelasan atas ayat yang masih samar. Jadi ada ayat yang kemudian itu datang, itu ternyata adalah memperjelas atas ayat terdahulu yang masih sifatnya samar. Dan yang keempat, ruang lingkup nasih mansukh adalah penetapan syarat hukum terdahulu yang belum bersyarat. Jadi suatu ayat hukum yang terdahulu turun itu ternyata belum ada syarat-syaratnya. Kemudian ada ayat kemudian yang datang yang ada syarat-syaratnya, sehingga hukum itu bisa diterapkan.
Demikian penjelasan singkat dari saya dari bab pertama kita, yaitu nasih dan mansuh. Semoga dapat dipahami, dan selanjutnya pertanyaan dan lain-lainnya akan kita bahas di WA Group atau Google Classroom atau di kelas e-learning. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.